puncak haji pemerintah Arab Saudi gelar parade militer. Makasih. Ya Allah. Banjir, bandang, dan longsor terjang sejumlah kawasan. Ratusan warga mengungsi ke tempat aman. Truk timpa minibus, penyelamatan sopir terjepit badan kendaraan berlangsung dramatis. Kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas. Polisi buru tersangka lainnya dan sita 33 motor, 6 mobil. Halo, selamat pagi. Ya, seperti biasa senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Jumat 14 Juni 2024. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Tak kuat menanjak di Jalan Kapuk, Kamal Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah truk kontainer bermuatan suku cadang mesin diesel oleng, lalu terbalik dan menimpa mobil minibus di belakangnya. Proses evakuasi sopir minibus yang terjepit berlangsung dramatis. Truk kontainer yang terguling membuat posisi kontainer tepat menimpa mobil minibus hingga ringsek dengan sopir minibus terjepit di ruang kemudi Kamis pagi. Ada berapa orang, Pak? Saya sendiri, Pak. Sendiri ya? Ya. Udah tenang aja, Pak. Tenang, kalem. Petugas Gulkarmat yang tiba di lokasi di Jalan Kapuk, Kamal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, langsung berjibaku untuk mengevakuasi korban. Dengan hati-hati, petugas selalu membebaskan kaki korban yang terjepit di balik kemudi. Ya, tapi maksudnya masih keadaan selamat? Selamat. Cuma kakinya yang ke ini. Oh, kakinya aja yang ke... Bisa ditarik keluar. Kaki yang di... Kirinya. Yang keginjal. Menurut pengemudi lain yang luput dari kecelakaan tersebut, truk kontainer terguling saat melaju di jalan menanjak. Nanjak tapi nggak kuat. Akhirnya dia oleng karena olengnya di supir kontainernya juga loncat. Oh, saat turun itu mobil mundur itu? Mobil mundur itu supir kontainer udah loncat dari mobil dia. Barulah oleng itu mobil? Baru mobil oleng mundur. Hebatlah mobil putih. Korban akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu 2 mobil alat berat lalu diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi badan truk yang menutup ruas jalan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Utara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, banjir bandang disertai longsor menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Akibat bencana itu, ratusan warga mengungsi ke tempat aman lantaran aliran listrik padam. Makasih. Ya Allah. Rekaman video warga ini menunjukkan ketika atap rumah warga roboh tak kuat menahan terjangan banjir. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Salah satu lokasi yang terendam banjir adalah Kelurahan Lompio. Di lokasi ini, banjir juga mengakibatkan tanah longsor sehingga membuat sejumlah tiang listrik roboh. Akibatnya terjadi pemadaman listrik. Untuk memperbaiki tiang listrik yang roboh, sejumlah petugas dikerahkan ke lokasi banjir. Dampak yang terjadi di sini yaitulah Kelurahan Beringsolid, Lompio, belum bisa dilewati saat itu siang tadi, tapi alhamdulillah berkat kerjasama pemerintah daerah, BPD, SAR, TNI Polri, alhamdulillah untuk jalan poros yang rusak sudah diperbaiki dan tiang listrik sementara sudah mulai berdiri dan insya Allah sebentar lagi aliran listrik di wilayah Banggai mudah-mudahan bisa menyala. Kendati banjir mulai surut, warga tetap bertahan di tempat pengungsian lantaran khawatir terjadi banjir bandang susulan. Samsudin Tobone melaporkan dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Petugas Polda Jawa Tengah bersama Polresta Pati susuri Desa Sumbersoko, Sukolilo Pati untuk mencari para tersangka pengeroyokan terhadap bos rental mobil dan 3 rekannya. Tidak berhasil menemukan para tersangka, polisi menyita puluhan motor dan mobil tanpa dokumen resmi.
pengeroyokan dan penganiayaan sadis terhadap pemilik rental mobil hingga tewas dan 3 rekannya luka-luka di Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah terus bergulir. Polisi telah meringkus sejumlah tersangkanya dan menggencarkan penyidikannya. Di antaranya petugas Polda Jawa Tengah bersama Polresta Pati menyisir kawasan Sumber Soko untuk mencari para tersangka lain. Petugas menyusuri dan memeriksa satu persatu rumah warga. Tak ada seorang pun tersangka yang diamankan. Petugas mengimbau agar para tersangka segera menyerahkan diri maksimal 1 pekan ke depan. Jika tidak menyerahkan diri, polisi akan memburu mereka. Kami memberikan edukasi dalam waktu 1 minggu, mudah-mudahan para pelaku dapat menyerahkan diri sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri Jawa Tengah. Dengan demikian, kami mengimbau kepada para pelaku kejahatan pengeroyokan agar segera menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Dalam kegiatan ini, polisi juga menyita 33 motor dan 6 mobil tanpa dokumen resmi. Polisi memastikan dengan banyaknya motor maupun mobil tanpa dokumen resmi yang ditemukan diduga kawasan ini menjadi penadah kendaraan ilegal. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Polda Jawa Barat pastikan penanganan babak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam tak lagi melibatkan penyidik lama. Untuk mendalami penyidikannya, petugas menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan sebagai bukti BAP tambahan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrim Polda Jawa Barat menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Pemeriksaan tambahan ini terkait adanya akun media sosial milik tersangka Peggy Setiawan dan sudah melalui pemeriksaan ahli. Penyitaan untuk melengkapi bukti-bukti. Pemeriksaan tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri dan karena dia sendiri yang memiliki password. Polda Jawa Barat juga menegaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tak lagi melibatkan penyidik lama. Pihaknya memastikan penyidikan kasus tersebut objektif dan transparan. Selain itu juga masa tahanan Peggy Setiawan diperpanjang hingga 40 hari dan penyidik tengah mempersiapkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Polisi bergula dengan bandar narkoba saat penggerebekan. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. 2 kamar indekos di Sleman, Yogyakarta terbakar hebat pada Kamis sore. Sementara gudang penyimpanan bahan bakar minyak di Wakatobi, Sulawesi Tenggara terbakar dan melukai istri sang pemilik gudang. Kobaran api dengan cepat menghanguskan gudang penyimpanan BBM di Kelurahan Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan tiupan angin membuat api cepat membesar sehingga sulit dipadamkan. Sempat terdengar ledakan dari dalam gudang ketika api berkobar. Diperkirakan ada 1 ton BBM jenis Pertalite dan minyak tanah yang terbakar. Untuk memadamkan api, 4 mobil pemadam dan puluhan petugas dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik di dalam gudang. Akibat kebakaran ini, istri dari pemilik gudang mengalami luka bakar di bagian wajah, tangan, kaki sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sudah terbakar semua. Terbakar. Bapak temukan istrinya Bapak di mana? Tiba di rumah itu tidak ada istri, diamankan keluarga di sana, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Yang Bapak jual di sana apa? Pertalite sama. Sementara itu kebakaran juga menghanguskan 2 rumah indekos di Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kepulan asap dan kobaran api membuat warga panik. Mereka berusaha memadamkan api sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Kebakaran diduga dari hubungan pendek arus listrik yang menjalar hingga gudang bengkel otomotif di samping indekos. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Depan 403, Maicu.
10 orang terjaring razia juru parkir liar petugas gabungan Dishub, Satpol PP, dan TNI Polri di kawasan Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat. Para jukir liar sempat mengaku sebagai karyawan dan tukang ojek agar tidak terjaring razia. Petugas gabungan Dishub, Satpol PP, dan TNI Polri kembali menyisir kawasan Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang. Satu persatu juru parkir liar di sebuah minimarket terjaring, termasuk juru parkir liar tunawicara. Sejumlah juru parkir liar mengaku karyawan minimarket dan tukang ojek untuk menghindari razia. Hari ini kita tertibkan jukir ada 10. Himbauannya kita berikan edukasi kepada mereka bahwa mereka melakukan penindakan yaitu mengambil tarif tanpa ada aturan yang jelas oleh pemerintah setempat, itu sangat tidak tepat. 10 orang juru parkir liar ini selanjutnya didata dan diberikan surat peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dewi Bowo melaporkan dari Jakarta. Petugas Polresta Padang menangkap 2 orang bandar dan kurir narkoba di kawasan Kurau Pagang, Kota Padang, Sumatera Barat. Karena ada perlawanan, petugas terpaksa bergulat dengan para tersangka. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang terpaksa bergulat dengan 2 orang pria di dalam kamar sebuah rumah di daerah Kurau Pagang, Nanggalo. Mereka berupaya melawan petugas yang akan meringkusnya. Bahkan diantaranya ada yang berusaha membuang barang bukti. Petugas mendapati 5 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu siap edar beserta bong atau alat hisap, sabu, dan lain-lainnya. Sering terjadi pesta narkoba di sebuah rumah dan dengan informasi tersebut tim menindaklanjuti. Setelah informasi A1 langsung dilakukan penggerebekan, dilakukan penggeledahan, diamankan 2 orang pelaku laki-laki dewasa dengan barang bukti alat hisap sabu dan sabu serta timbangan digital. Bersama barang bukti, petugas menggelandang tersangka ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ulfa Musriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Polisi menggerebek rumah seorang wanita karena diduga sebagai pengedar narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Polisi menemukan 5 paket sabu-sabu seberat 3,75 gram serta uang jutaan rupiah. Diduga kerap mengedarkan sabu-sabu di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, rumah seorang wanita bernama Asmawati di Jalan Kampung Baru, Batu Raja Timur digerebek Satuan Narkoba Polres Oku Kamis siang. Setelah digeledah, polisi menemukan 5 paket sabu-sabu seberat 3,75 gram serta uang jutaan rupiah. Kepada polisi, tersangka Asmawati mengaku menjual sabu-sabu sudah 3 bulan. Anggota melakukan pengembangan, didapatkanlah 1 orang tersangka lagi yang bernama Asma di daerah Kampung Baru yang setelah digeledah ternyata mendapatkan BB 3,57 gram. Penggerebekan yang dilakukan polisi merupakan pengembangan dari penangkapan 2 orang pengedar sebelumnya. Polisi menduga ketiganya merupakan anggota jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tim Liputan melaporkan. Lagi dan lagi seolah tak ada jerah. Tawuran pelajar di Depok menelan korban jiwa seorang remaja pelajar SMP. Sementara warga Bojong Nangka Bogor yang geram dengan aksi tawuran membubarkan 2 kelompok pelajar bersenjata tajam. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan 2 kelompok pelajar saling serang di Jalan Raya Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Mirisnya tawuran para remaja ini menggunakan senjata tajam dan saling melukai lawannya. Beberapa warga setempat panik melihat tawuran ini langsung menyelamatkan diri, sementara sebagian masyarakat lain yang geram langsung membubarkannya dengan bambu. Tawuran di lokasi ini kerap terjadi. Warga berharap pihak kepolisian agar menggelar patroli rutin, terutama di saat jam pulang sekolah. Ya. Itu dibubarin warga atau gimana, Bang? Dibubarin warga. Warga yang lihat langsung bubarin? Langsung. Bang, dengan adanya maraknya aksi tawuran, resah nggak sih, Bang? Cukup resah sih itu, Pak. Resah kenapa, Bang? Ya, paling takutnya salah sasaran gitu kan.
Sementara itu di Depok, Jawa Barat, seorang pelajar SMP tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya di Jalan Raya Sawangan, Mampang, Pancoran Mas. Korban yang masih mengenakan seragam sekolah ini diduga korban tawuran. Tak jauh dari tubuhnya didapati sebilah pisau. Beberapa orang sempat melihat sejumlah teman korban hendak menolong namun urung lantaran korban sudah berlumuran darah. Asep Solihin dan Nahyudi melaporkan dari Bogor dan Depok, Jawa Barat. Seorang pemuda di pesisir barat Lampung tega menganiaya ayah kandungnya yang menderita stroke. Diduga tersangka kesal karena sering dimarahi korban. Seorang pemuda asal desa Padang Rindu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung ini diamankan petugas kepolisian karena menganiaya ayah kandungnya yang tengah menderita stroke. Korban sempat menjalani perawatan selama 1 malam di puskesmas. Namun akibat luka parah di bagian kepala, korban meninggal dunia pada hari Minggu. Petugas meringkus tersangka di rumahnya pada hari Kamis. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka tega menganiaya ayahnya lantaran kesal sering dimarahi. Padahal ia adalah anak sematawayang korban. Sering terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Sering terjadi pertengkaran yang disertai juga dengan kekerasan. Sehingga ketika kejadian pelaku sudah tersulut emosinya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat, Lampung. Setelah melakukan penyelidikan, polisi dari Polres Probolinggo akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang kakek di Kecamatan Bantaran, Probolinggo, Jawa Timur. Berbekal keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di rumah korban, anggota Satreskrim Polres Probolinggo akhirnya meringkus tersangka pembunuhan terhadap lansia bernama Satap di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Probolinggo, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan Kamis dini hari atau hanya beberapa jam setelah pembunuhan terjadi. Tersangka adalah Bambang, yang tidak lain adalah tetangga korban. Polisi saat ini masih menggali keterangan tersangka terkait motif pembunuhan tersebut. Sekitar 3 jam kemudian mengamankan terduga pelakunya. Kemudian kami amankan dan kami bawa ke Polres Probolinggo guna kami melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Korban Satap ditemukan tewas bersimbah darah di teras rumahnya Rabu malam dengan luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Saat itu anak perempuan korban sempat melihat sesosok pria berlari menjauh sambil menenteng sebilah celurit beberapa saat setelah pembunuhan terjadi. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Polisi menangkap 2 tersangka penganiayaan terhadap Bribda Kevin Sitorus yang dikeroyok sejumlah orang pada Selasa 13 Juni lalu. Personel Satlantas Polrestabes Medan itu dianiaya saat berusaha membebaskan seorang warga yang disekap. Dua personel Polrestabes Medan diduga dianiaya sejumlah orang saat hendak membebaskan seorang warga yang disekap di sebuah pos organisasi kepemudaan di kawasan Medan Maimun, Sumatera Utara pada 13 Juni lalu. Atas peristiwa tersebut, Polrestabes Medan mengamankan 2 tersangka yang diduga menjadi otak pengeroyokan. Sementara itu, kondisi Bribda Kevin Sitorus dan rekannya telah membaik setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan dan dugaan keterlibatan para tersangka dengan jaringan pengedar narkoba. Dugaannya ada banyak orang-orang dari bisnis narkoba atau selain pihak narkoba lah. Hal itu masih kita dalami, tetapi tugas kepolisian yang diberikan oleh Bribda, seorang Bribda, ini adalah mengamankan warga yang meminta pertolongan dengan melaporkan bahwa dirinya disekap. Petugas masih memburu 3 pelaku pengeroyokan lainnya yang identitasnya telah diketahui. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. 2 orang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjamretan di tempat yang sama. Korban sempat teriak minta tolong warga, namun penjamret berhasil kabur dengan membawa hasil rampasannya. 2 pria berboncengan motor ini langsung menyasar seorang ibu rumah tangga di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua pria ini kabur dengan hasil rampasannya kendati korban berteriak minta tolong kepada warga.
Tak berselang lama kejadian penjambretan juga terjadi di tempat yang sama. Seorang ibu rumah tangga lainnya menjadi korban. Ia pun harus kehilangan barang berharganya lantaran raib dibawa kabur penjambret. Ngantar anak sekolah ke Arkan, Pak. Oh, dari anak yang sekolah? Iya. Mau pulang? Mau pulang. Tiba-tiba di depan situ langsung dijambret apa itu? Iya, langsung dijambret, Pak. Pokoknya ada orang nyalip saya, dia putar balik, terus menjambret tas. Kerugian akibat judi online kembali terjadi. Diduga gara-gara kecanduan judi online, manajer sebuah bank di Pacitan, Jawa Timur nekat menggelapkan dana 7 nasabahnya hingga 1,2 miliar rupiah. Kasus itu terungkap setelah para nasabah mengaku kehilangan uang di dalam rekeningnya. MS, manajer salah satu bank di Pacitan, Jawa Timur ini, digelandang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan setelah ditangkap di rumahnya pada 12 Juni 2024 lalu. Pria 32 tahun itu diduga menggelapkan dana 7 nasabahnya senilai 1,2 miliar rupiah pada tahun 2023 lalu. Uang hasil kejahatan kemudian ia gunakan untuk judi online dan trading saham. Kasus ini terbongkar setelah para nasabah melapor jika uang yang ada di dalam rekening terus berkurang. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Nasabah prioritas yang memohonkan kredit modal kerja pada BRI cabang Pacitan. Sehingga dengan kepercayaan yang ada dari nasabah tersebut, tersangka memainkan atau membuat dokumen-dokumen palsu untuk bisa mengambil uang kredit dari plafon nasabah tersebut. Peristiwa ini menambah panjang sengketa akibat judi online. Sebelumnya seorang oknum anggota Polwan di Mojokerto, Jawa Timur nekat membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas. Diduga Polwan tersebut kesal karena sang kepala keluarga kecanduan judi online. Sementara itu Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online di Indonesia menyatakan pemerintah telah membuat langkah-langkah mitigasi dan melakukan tindakan terhadap pelaku judi online. Satgas telah memblokir sekitar 5.000 rekening bank yang terkait transaksi judi online. Dalam Satgas itu ada 2 kegiatan, yaitu Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Sasarannya apa? Yang pertama adalah sasarannya terkait dengan akun-akun atau situs-situs judi online, termasuk juga kita akan berkoordinasi dengan luar negeri terkait dengan penyimpanan server-server tersebut. Kemudian berikutnya adalah Satgas juga akan melakukan penelusuran terhadap kurang lebih 4.000 sampai 5.000 rekening yang sekarang sudah diblokir. Untuk memberantas judi daring, Menko Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian, Interpol, serta pemerintahan dari negara asal penyelenggara judi online. Tim Liputan melaporkan. Jelang puncak haji pemerintah Arab Saudi gelar parade militer. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, ketahuan saat menukar emas imitasi dengan emas asli di sebuah toko emas, seorang wanita di Sidrap, Sulawesi Selatan nyaris dihakimi warga. Diduga pelaku kerap melakukan hal serupa di sejumlah toko emas. Dalam rekaman kamera pengawas di salah satu toko emas di Pasar Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tersangka bernama Norma nyaris dihakimi sejumlah wanita. Mereka geram dengan ulah tersangka yang menukarkan emas asli dengan emas imitasi. Untuk melancarkan aksinya, tersangka berpura-pura hendak membeli perhiasan emas. Namun saat penjaga toko lengah, tersangka kemudian menukarkan emas asli itu dengan emas imitasi. Hingga Kamis siang, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Sidrap karena diduga kerap melakukan pencurian di sejumlah toko emas. Itu ditemukan oleh warga, sehingga warga yang ada di seputaran pasar yang ada di sana melihat perilaku daripada terduga pelaku. Kemudian mereka mengamankan pelaku dan kemudian komunikasi dengan pihak kepolisian yang
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kejaksaan Agung resmi melimpahkan 10 tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelimpahan tersangka berikut barang bukti atau tahap 2 itu dilakukan pada Kamis siang. Dengan mengenakan rompi berwarna merah jambu, 10 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Haris Siregar mengatakan total sudah ada 13 tersangka yang dilimpahkan berikut barang bukti atau tahap 2. 1 tersangka diantaranya dugaan tindak pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sementara 9 berkas perkara lainnya masih dalam tahap penyempurnaan untuk segera dilimpahkan. 10 tersangka yang diserahkan pada Kamis siang kemarin akan ditahan selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Tentu penuntut umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Penyidik tentu akan terus melakukan pengembangan. Penyidik akan terus melakukan penggalian terhadap fakta-fakta hukum tentu, karena kita harus berdasarkan hukum. Dan itu sekarang yang sedang kita kerjakan. Puluhan warga Nagan Raya Aceh diduga keracunan makanan di sebuah hajatan. Mereka mengalami diare dan muntah serta nyeri di perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga ini harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda di Nagan Raya Aceh karena diduga mengalami keracunan makanan. Mereka mengalami lemas, muntah, hingga diare usai mengonsumsi makanan di sebuah acara hajatan. Banyaknya korban keracunan yang mencapai 60 orang membuat ruang instalasi gawat darurat penuh seketika. Polisi sudah mendatangi lokasi hajatan untuk mendapatkan informasi penyebab keracunan. Kami dilaporkan berarti sekitar jam 16 sore tadi. Sementara informasi yang kita temukan sudah kita ke tempat, ke lokasi, ke TKP untuk dugaan sementara keracunan makanan. Beralih ke informasi lain, diduga terpeleset seorang wanita lanjut usia di Sleman, Yogyakarta tercebur ke dalam sumur hingga meninggal dunia. Evakuasi jasad korban diwarnai isak tangis keluarga. Evakuasi jasad korban bernama Temu dari dalam sumur di Dusun Ponowaren, Kelurahan Nogotirto, Sleman, Yogyakarta, Kamis pagi diwarnai tangis histeris anggota keluarga. Diameter sumur yang kecil menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi. Setelah menempuh berbagai cara, korban akhirnya berhasil dinaikkan ke permukaan sumur. Evakuasi yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan berjalan sekitar 45 hingga 60 menit. Ya, mungkin ada kendala dalam evakuasi tadi, kan? Baik, untuk kendala yang pertama kedalaman sumur, kemudian diameter lubang sumur, terus kondisi korban yang masih berada di sebagian tubuhnya berada di dalam air. Peristiwa naas yang dialami wanita berusia 78 tahun itu terjadi saat korban ke kamar mandi. Korban diduga terpleset sehingga terjatuh ke dalam sumur sedalam 12 meter itu. Sebelum dimakamkan, jasad telah diperiksa oleh petugas dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang bocah berusia 12 tahun yang dilaporkan hilang saat tengah memancing ikan di sungai di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban ditemukan mengambang di tepi sungai sejauh 30 km dari tempatnya hilang. Begitu ditemukan, jasad korban langsung diangkat dari aliran sungai Lematang, tepatnya di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kamis pagi.
korban, Ferdiansyah, 12 tahun, warga desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, dinyatakan hilang saat tengah memancing ikan bersama teman-temannya di Sungai Lematang, Selasa petang. Bermaksud melepaskan kail pancing yang tersangkut di dasar sungai. Korban yang tidak bisa berenang terseret arus sungai dan tenggelam. Setelah 3 hari pencarian digelar, jasad korban ditemukan mengambang di tepi sungai sekitar 30 km dari titik tempatnya hilang. Informasi dari warga bahwa penemuan korban di Desa Tanjung Dalam. Selanjutnya ke tim SAR gabungan meluncur ke lokasi dan mengevakuasi korban. Terus tim SAR gabungan langsung menyerahkan korban ke pihak warga. Sebelumnya, tim SAR gabungan yang melakukan pencarian telah menyisir aliran Sungai Lematang sejak Selasa. Petugas mengimbau warga untuk selalu mendampingi anak-anak saat bermain, terlebih di alam bebas. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Jembatan Batang Serangan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ambruk saat tengah dilintasi sejumlah kendaraan. Sebuah truk pengangkut material galian tanah terperosok hingga posisinya tersangkut di antara tiang dan rangka jembatan. Mobil truk pengangkut pasir ini hingga Kamis petang masih tersangkut di antara tiang dan rangka jembatan Batang Serangan di Kabupaten Langkat. Kondisi ini terjadi setelah jembatan yang punya nama lain Jembatan C Air Tenang ini tiba-tiba roboh saat truk melintas di atasnya. Insiden tersebut bermula saat truk bermuatan penuh batu dan pasir dari sungai tersebut melintas dari arah Batang Serangan menuju Padang Tualang. Setibanya di badan jembatan, tiba-tiba jembatan roboh hingga truk terperosok nyaris masuk ke dalam sungai di bawahnya. Diduga robohnya jembatan akibat kondisinya yang sudah rusak dan tak lagi kuat menahan beban. Karena kan memang udah ringkih kali. Karena kan dia kalau udah kendaraan besar lewat, dia goyang. Jadi kan penahan bawah itu udah nggak ada lagi. Jadi kan pas mau pulang belanja kemarin itu kan udah terasa goyang. Cuman kan udah punya feeling juga. Dia bakalan jatuh ini, betul. Meski tidak ada korban jiwa, namun robohnya jembatan mengakibatkan jalur penghubung antara Kecamatan Padang Tualang dengan Batang Serangan maupun sebaliknya lumpuh. Demikian pula akses menuju objek wisata Tangkahan. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebuah mobil pickup yang tengah mengangkut sejumlah sepeda listrik tiba-tiba terbakar saat melaju di ruas tol dalam kota di Jelambar, Jakarta Barat. Diduga api dipicu korsleting pada salah satu sepeda listrik. Asap terus mengepul dari mobil pickup yang terbakar di tepi jalan tol dalam kota di ruas Jelambar Tomang, Jakarta Barat, Kamis siang. Mundur, mundur! Spray! Petugas pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api harus sigap mengarahkan selang penyemprot air agar api yang melumat mobil pickup beserta isinya tersebut cepat padam. Setelah sekitar 30 menit api bisa dipadamkan, namun sebanyak 10 unit sepeda listrik yang menjadi muatan mobil hangus terbakar. Diduga api bersumber dari korsleting arus listrik pada salah satu sepeda di atas mobil. Dari pengemudi, karena memang baru pas banget masuk tol, nggak lama kemudian informasi langsung ada percikan dari sepeda listrik, jadi langsung penyalaan hampir semua kurang lebih ada 10 sepeda listrik. Tercatat 2 mobil pemadam kebakaran beserta 6 personil diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden terbakarnya mobil. Sri Bowo melaporkan dari Jakarta. Sekitar 2 juta jemaah haji dari berbagai penjuru dunia telah berada di kota suci Mekah, Arab Saudi bersiap tunaikan rangkaian puncak haji yang dimulai hari Jumat ini. Sementara parade militer digelar pemerintah Arab Saudi sebagai persiapan pengamanan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Parade militer ini digelar pemerintah Arab Saudi untuk pengamanan menjaga kondusivitas pelaksanaan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Musdalifah, Mina atau Armusna di kota suci Makkah.
Selain untuk memastikan keamanan dan kelancaran dalam beribadah, parade militer ini juga menjadi simbol pemerintah Arab Saudi siap menyambut dan melayani sekitar 2 juta jemaah haji tahun ini yang datang dari berbagai penjuru dunia. Pemerintah Arab Saudi memperkirakan jumlah jemaah haji tahun ini melebihi tahun 2023 lalu, yang ketika itu sebanyak 1,8 juta jemaah menunaikan ibadah haji. Sementara tahun 2019 sebelum pandemi COVID, lebih dari 2,4 juta jemaah haji laksanakan rukun Islam kelima ini. Sementara itu sebanyak 288 jemaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri mulai diberangkatkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ke hotel transit untuk persiapan memulai wukuf di Padang Arafah pada hari Sabtu esok. Petugas PPIH rencananya akan mensafari wukufkan para jemaah lansia dan disabilitas yang tidak mandiri seperti tidak bisa berjalan atau pengguna kursi roda, termasuk yang memiliki komorbid penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Kita ketahui bersama bahwa safari wukuf nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu, ya. Tapi kenapa sekarang kita sudah bawa sejak hari ini adalah hari Rabu? Yang pertama adalah kita tidak bisa mengangkut mereka sekaligus. Ini berbeda dengan jamaah haji yang sehat. Jamaah haji yang sehat 400 diangkut sekaligus tidak ada masalah karena mereka naik bis sendiri mandiri, turun bis sendiri, naik ke hotelnya, persiapannya semuanya mandiri. Sedangkan ini semuanya kita bantu. Pembinaan jemaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri ke hotel transit lebih awal sejak hari Rabu hingga Kamis agar jemaah lebih nyaman. Sementara untuk jemaah haji Indonesia bersama jemaah dari berbagai negara mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi hari ini akan bergerak menuju Padang Arafah. Malam ini, di mana esoknya ini adalah keberangkatan menuju ke Arafah, Musdalifah, dan Mina, ini memang tidak seramai biasanya. Nah, ini bisa dilihat biasanya di jalur di belakang saya ini, agak ke sana sedikit tuh ada orang yang jualan, karena ini di kawasan hotel yang mana mayoritas adalah masyarakat Indonesia atau jemaah Indonesia. Di sini banyak sekali perhotelan Indonesia, tapi malam ini tidak banyak terlihat masyarakat atau jemaah yang lalu lalang, orang yang berdagang di jalanan juga tidak banyak. Nah, ini kondisinya seperti ini juga. Itu di arah sebaliknya, nah itu arah ke distrik Azizia, itu juga tidak seramai seperti biasanya. Dari Arafah, jemaah haji selepas maghrib akan bermalam di Musdalifah sekaligus mengumpulkan kerikil untuk melontar jumroh di Mina. Tim Liputan melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Jelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi uji cobakan teknologi pendingin pada jalan dan penggunaan bahan karet pada aspal yang mampu menyerap panas dan mendinginkan suhu jalan 15 derajat lebih rendah. Sementara sebagian jemaah calon haji berkesempatan untuk melihat dari dekat pabrik pembuatan kiswah atau kain penutup Ka'bah di Mekah, Arab Saudi yang menakjubkan. Sebelum masuk ke tempat produksi, kami diajak menuju museum pembuatan kiswah berisi informasi mengenai pembuatan kiswah dari dahulu hingga sekarang serta waktu pergantian kiswah. Sebelumnya pergantian kiswah pada 9 Zulhijjah atau puncak haji. Saat ini pergantian kiswah pada tanggal 1 Muharram. Kiswah dari zaman ke zaman terus mengalami perubahan. Kini kiswah merupakan kain sutra berwarna hitam dengan tulisan kaligrafi bahasa Arab, ayat suci Al-Quran, Asmaul Husna yang dijahit dengan benang emas. Kami pun berkesempatan melihat langsung pembuatan kiswah Ka'bah di Makkah, Arab Saudi. Inilah proses pembuatan kain kiswah atau kain penutup Ka'bah di kawasan Mekah, Arab Saudi. Melibatkan lebih dari 200 tenaga ahli dan juga seniman Arab Saudi. Kain ini merupakan kain sutra pilihan dan dilapisi emas setiap kaligrafinya. Kiswah memiliki luas 658 meter persegi dan terbuat dari sutra seberat lebih dari 700 kg. Kaligrafinya pun dijahit langsung. Dibutuhkan lebih dari 100 kg emas dan perak untuk melapisi dan menyulamnya hingga membuat takjub siapapun yang melihatnya. Masya Allah bisa melihat langsung behind the scene dari dibuatnya kain kiswah itu sendiri. Dan Masya Allah tadi juga dikasih tahu ya sama orang-orang yang ada di sini bahwa kiswah itu ternyata diganti 1 tahun sekali dan pembuatannya juga cukup memakan waktu yang sangat lama. Itu membuat Wirda juga semakin bersyukur karena ternyata tidak semua orang juga bisa masuk ke sini. Jadi supaya bisa melihat datang ke sini ini melewati proses yang luar biasa panjang. Dana pembuatan kiswah mencapai 25 juta rial dengan memakan waktu berbulan-bulan untuk satu kiswah. Ini adalah benang-benang yang nantinya akan dirajut sebagai bahan dasar pembuatan kiswah ataupun penutup Ka'bah. Rencananya pergantian kiswah ini akan dilakukan pada tanggal 1 Muharram.
Sementara jelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Transportasinya menerapkan teknologi aspal karet yang bisa menurunkan suhu di jalan utama di Arafah, Makkah. Road cooling teknologi atau rubberized aspal, sebuah teknologi yang mampu menurunkan derajat panas di jalan dengan campuran karet pada aspal. Selain bisa menurunkan panas, jalan ini juga empuk saat diinjak dan meringankan persendian tubuh saat berjalan. Zainal Abidin dan Reza Ramadan melaporkan dari Makkah, Arab Saudi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Joko Widodo menyumbangkan sapi ke seluruh provinsi di Indonesia. Sapi pilihan Presiden dibeli dari masyarakat dan sejumlah peternak. Sapi seberat 960 kg ini dibeli Presiden Jokowi dari sentra produksi peternakan di Kabupaten Seram, bagian barat Provinsi Maluku. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh dokter, sapi jenis Onggelo akan disumbangkan Presiden ke masyarakat sebagai hewan kurban. Sapi Presiden ini kemudian diserahkan kepada pengurus Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sementara itu, seorang peternak sapi di Jorong Bungka Tangah, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat ini tak menyangka sapi jenis simental miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo. Sapi bernama Peton dengan berat lebih dari 1 ton ini sudah melalui seleksi dan pemeriksaan dokter. Nantinya sapi berusia 31 bulan ini akan dibawa ke Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang sebagai hewan kurban. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, seekor sapi hitam berbobot 940 kg dipilih Presiden Jokowi sebagai hewan kurban. Proses tawar-menawar masih berlangsung, namun sang pemilik rela melepas sapi terberat di Balikpapan ini dengan harga 120 juta rupiah. Harga sapi bernama John ini kian melejit setelah Presiden berminat menebusnya sebagai hewan kurban. Ya, jelang momen Idul Adha 1445 Hijriah, PT Surya Citra Media membagikan hewan kurban kepada masyarakat di sekitar stasiun pemancar SCTV dan Indosiar. Tahun ini 8 ekor sapi dan 59 ekor domba serta kambing dibagikan ke masyarakat. Hari Raya Idul Adha sudah di depan mata. Untuk merayakan momen tersebut, PT Surya Citra Media menyalurkan puluhan hewan kurban bagi masyarakat yang tinggal di sekitar stasiun transmisi SCTV Indosiar. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis di halaman Studio 5 dan Mogot, Jakarta Barat, Kamis sore. Pada Idul Adha tahun ini, sebanyak 8 ekor sapi dan 59 ekor domba serta kambing dibagikan ke masyarakat. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya ini menjadi wujud kepedulian SCM Group kepada masyarakat agar dapat bersama-sama turut merayakan Hari Raya Idul Adha. Kegiatan semacam ini dilakukan setiap tahun. Ini adalah wujud kepedulian dari Surya Citra Media, SCTV Indosiar dalam rangka untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Sehingga pada saatnya merayakan Idul Adha besok, mereka bisa bersama-sama menikmati daging hewan sapi maupun kambing yang disembelih. Ini adalah wujud daripada SCM untuk ikut berbagi kepada masyarakat. Tidak hanya di Jakarta, hewan kurban juga didistribusikan ke masyarakat yang tinggal di sejumlah stasiun pemancar SCTV Indosiar di Surabaya, Ambon, hingga Manokwari. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi lain masih akan hadir untuk Anda. Di antaranya perundungan menimpa seorang anak perempuan usia 14 tahun. Tetaplah bersama kami. Sama gue ada yang ngikutin gue. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang anak perempuan usia 14 tahun di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan beberapa orang teman mainnya. Mirisnya pengeroyokan itu mereka sebar di media sosial hingga menghebohkan masyarakat. Ada cincinnya, ambil dulu. Sabar dulu, Bego. Dia salah apa sama gue? Ada yang ngikutin gue.
Beberapa orang perempuan tampak mengeroyok dan menganiaya seorang rekannya yang juga perempuan di sebuah lapangan bulu tangkis di kawasan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami luka lebam di badan dan muka. Mirisnya, ulah menganiaya korban yang berusia 14 tahun itu mereka sebar di media sosial hingga menggegerkan masyarakat. Dugaan sementara korban diisukan sebagai penebar fitnah menjadi pemicu peristiwa kekerasan ini. Untuk memastikan motif dan penyebabnya, polisi tengah mendalami penyelidikan kasusnya. Untuk pelakunya seperti apa nantinya? Untuk pelakunya, informasi dari korban itu merupakan kakak kelasnya yang beda sekolah. Seperti itu. Apakah nanti ada perkembangan dipanggil ke pelaku semua? Ya, pastinya nanti para pelaku itu sesuai dengan keterangan korban itu ada 6 orang. Atas peristiwa kekerasan tersebut, orang tua korban juga mengadukan kasusnya ke Komisi Perlindungan Anak Daerah dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pemkot Bekasi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Petugas Polresta Padang menangkap 2 orang bandar dan kurir narkoba di kawasan Kurau Pagang, Kota Padang, Sumatera Barat. Karena ada perlawanan, petugas terpaksa bergulat dengan para tersangka. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang terpaksa bergulat dengan 2 orang pria di dalam kamar sebuah rumah di daerah Kurau Pagang, Nanggalo. Mereka berupaya melawan petugas yang akan meringkusnya. Bahkan diantaranya ada yang berusaha membuang barang bukti. Petugas mendapati 5 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu siap edar beserta bong atau alat hisap, sabu, dan lain-lainnya. Sering terjadi pesta narkoba di sebuah rumah dan dengan informasi tersebut tim menindaklanjuti. Setelah informasi A1 langsung dilakukan penggerebekan, dilakukan penggeledahan, diamankan 2 orang pelaku laki-laki dewasa dengan barang bukti, alat hisap sabu dan sabu serta timbangan digital. Bersama barang bukti, petugas menggelandang tersangka ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ulfa Musriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Petugas Polda Jawa Tengah bersama Polresta Pati susuk di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati untuk mencari para tersangka pengeroyokan terhadap bos rental mobil dan 3 rekannya. Tidak berhasil menemukan para tersangka, polisi menyita puluhan motor dan mobil tanpa dokumen resmi. Pengeroyokan dan penganiayaan sadis terhadap pemilik rental mobil hingga tewas dan 3 rekannya luka-luka di Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah terus bergulir. Polisi telah meringkus sejumlah tersangkanya dan menggencarkan penyidikannya. Di antaranya petugas Polda Jawa Tengah bersama Polresta Pati menyisir kawasan Sumbersoko untuk mencari para tersangka lain. Petugas menyusuri dan memeriksa satu persatu rumah warga. Tak ada seorang pun tersangka yang diamankan. Petugas mengimbau agar para tersangka segera menyerahkan diri maksimal 1 pekan ke depan. Jika tidak menyerahkan diri, polisi akan memburu mereka. Kami memberikan edukasi dalam waktu 1 minggu, mudah-mudahan para pelaku dapat menyerahkan diri sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri Jawa Tengah. Dengan demikian, kami menghimbau kepada para pelaku kejahatan pengeroyokan agar segera menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Dalam kegiatan ini, polisi juga menyita 33 motor dan 6 mobil tanpa dokumen resmi. Polisi memastikan dengan banyaknya motor maupun mobil tanpa dokumen resmi yang ditemukan diduga kawasan ini menjadi penadah kendaraan ilegal. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Polda Jawa Barat pastikan penanganan babak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam tak lagi melibatkan penyidik lama. Untuk mendalami penyidikannya, petugas menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan sebagai bukti BAP tambahan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrim Polda Jawa Barat menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Pemeriksaan tambahan ini terkait adanya akun media sosial milik tersangka Peggy Setiawan dan sudah melalui pemeriksaan ahli. Penyitaan untuk melengkapi bukti-bukti. Pemeriksaan tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya
akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri, dan karena dia sendiri yang memiliki password. Polda Jawa Barat juga menegaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tak lagi melibatkan penyidik lama. Pihaknya memastikan penyidikan kasus tersebut objektif dan transparan. Selain itu juga masa tahanan Peggy Setiawan diperpanjang hingga 40 hari dan penyidik tengah mempersiapkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Kerugian akibat judi online kembali terjadi. Diduga gara-gara kecanduan judi online, manajer sebuah bank di Pacitan, Jawa Timur nekat menggelapkan dana 7 nasabahnya hingga 1,2 miliar rupiah. Kasus itu terungkap setelah para nasabah mengaku kehilangan uang di dalam rekeningnya. MS, manajer salah satu bank di Pacitan, Jawa Timur ini, digelandang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan setelah ditangkap di rumahnya pada 12 Juni 2024 lalu. Pria 32 tahun itu diduga menggelapkan dana 7 nasabahnya senilai 1,2 miliar rupiah pada tahun 2023 lalu. Uang hasil kejahatan kemudian ia gunakan untuk judi online dan trading saham. Kasus ini terbongkar setelah para nasabah melapor jika uang yang ada di dalam rekening terus berkurang. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Nasabah prioritas ya yang memohonkan kredit modal kerja pada BRI cabang Pacitan. Sehingga dengan kepercayaan yang ada dari nasabah tersebut, tersangka memainkan atau membuat dokumen-dokumen palsu untuk bisa mengambil uang kredit dari plafon nasabah tersebut. Peristiwa ini menambah panjang sengketa akibat judi online. Sebelumnya seorang oknum anggota Polwan di Mojokerto, Jawa Timur nekat membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas. Diduga Polwan tersebut kesal karena sang kepala keluarga kecanduan judi online. Sementara itu Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online di Indonesia menyatakan pemerintah telah membuat langkah-langkah mitigasi dan melakukan tindakan terhadap pelaku judi online. Satgas telah memblokir sekitar 5.000 rekening bank yang terkait transaksi judi online. Dalam Satgas itu ada 2 kegiatan, yaitu Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Sasarannya apa? Yang pertama adalah sasarannya terkait dengan akun-akun atau situs-situs judi online, termasuk juga kita akan berkoordinasi dengan luar negeri terkait dengan penyimpanan server-server tersebut. Kemudian berikutnya adalah Satgas juga akan melakukan penelusuran terhadap kurang lebih 4.000 sampai 5.000 rekening yang sekarang sudah diblokir. Untuk memberantas judi daring, Menko Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian, Interpol, serta pemerintahan dari negara asal penyelenggara judi online. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, tak kuat menanjak di Jalan Kapuk Kamal Raya Penjaringan Jakarta Utara, sebuah truk kontainer bermuatan suku cadang mesin diesel oleng, lalu terbalik dan menimpa mobil minibus di belakangnya. Proses evakuasi sopir minibus yang terjepit berlangsung dramatis. Truk kontainer yang terguling membuat posisi kontainer tepat menimpa mobil minibus hingga ringsek, dengan sopir minibus terjepit di ruang kemudi Kamis pagi. Ada berapa orang, Pak? Saya sendiri, Pak. Sendiri ya? Iya. Udah tenang aja. Tenang, kalem. Petugas Gulkarmat yang tiba di lokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya Penjaringan Jakarta Utara langsung berjibaku untuk mengevakuasi korban. Dengan hati-hati, petugas selalu membebaskan kaki korban yang terjepit di balik kemudi. Ya, tapi maksudnya masih keadaan selamat? Selamat. Cuma kakinya yang ke ini. Oh, kakinya aja yang ke... Bisa ditarik keluar. Kaki yang di... Kirinya. Yang keginjal. Menurut pengemudi lain yang luput dari kecelakaan tersebut, truk kontainer terguling saat melaju di jalan menanjak. Nanjak tapi nggak kuat, akhirnya dia oleng. Karena olengnya di supir kontainernya juga loncat. Oh, saat turun itu mobil mundur itu? Mundur itu kontainer udah loncat dari mobil dia.
Barulah oleng itu mobil. Mobil oleng mundur. Ban lah mobil putih. Korban akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu 2 mobil alat berat lalu diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi badan truk yang menutup ruas jalan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Utara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, dilirik sejumlah partai hingga dijodohkan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Anies Baswedan mengaku saat ini tengah fokus mengumpulkan dukungan dari partai koalisi pengusung. Anies menyatakan terbuka dengan berbagai peluang dan siap maju di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Anies Baswedan menerima surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jakarta dari DPW PKB DKI Jakarta dan siap maju dalam kontestasi perebutan kursi orang nomor 1 di Jakarta. Selain dukungan dari PKB, Anies juga mendapat sinyal kuat dukungan dari PDIP, PKS, dan PSI. Anies bahkan tengah dijodohkan berduet dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta. Meski terbuka dengan berbagai peluang, saat ini Anies Baswedan memilih fokus membentuk koalisi partai pengusung. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menyatakan ia tidak perlu izin dari Presiden Jokowi untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan pada Pilkada 2024 nanti. Kaisang menyatakan dirinya mempunyai kursi di DPRD DKI dan juga merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ia mengaku siap diduetkan dengan siapapun termasuk Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Apa? Saya perlu izin. Saya Ketua Umum, saya ada kursi di sini. Beda. Tapi lebih potensi dengan Pak Anies atau dengan Pak RK? Apa? Potensinya lebih dengan Pak Anies atau Pak RK? Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti yang sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Tapi balik lagi dipasangkan dengan siapapun ya kita harus siap. Sedangkan Ketua Umum Projo, Budi Ari, menanggapi wacana duet Anies dan Kaisang dengan santai. Menurutnya politik jelang Pilkada Jakarta masih dinamis. Meski begitu, ia memastikan Projo akan tegak lurus dengan pilihan Jokowi dan Prabowo. Namun Budi Ari tegas menolak mendukung Anies Baswedan dan lebih memilih mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Masih 27 Agustus deadline-nya Pilkada. Tunggu aja. Sama RK ya kuatnya? Projo mendukung semua yang dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran dan Kip. Kalau Pak Anies didukung? Oh, enggak dong, kalau nggak didukung itu enggak. Pokoknya kita mau yang didukung. Lebih ke Pak Anies atau Pak RK? RK dong kalau kita. RK ya? Iya. Di informasi berikutnya pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, panitia kurban di Masjid Istiqlal sibuk dengan sejumlah persiapannya. Di antaranya panitia memusatkan perhatian pada pemotongan hewan kurban, pemasangan tiang untuk mengikat hewan, hingga masalah pembagian daging hewan kurban. Jelang Hari Raya Idul Adha, panitia mulai menggelar sejumlah persiapannya di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dalam rapatnya, panitia inti membahas tempat dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Kemudian mereka memasang tiang untuk mengikat hewan kurban di sisi timur masjid. Sementara untuk pemasangan tenda baru dilakukan Jumat atau hari Sabtu mendatang. Setiap tahun Masjid Istiqlal menerima titipan hewan kurban milik Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sejumlah tokoh maupun pejabat lainnya, termasuk dari Gibran Rakabuming Raka yang tahun ini menitipkan sapi kurban seberat 1 ton. Hingga Kamis siang tercatat ada sekitar 40 hewan kurban yang sudah dititipkan untuk disembelih di Masjid Istiqlal. Tahun ini akan beda dikit dengan dulu ya. Dulu kita kasih gelondongan 25 kilo, sekarang dicacah semua. Jadi nanti sudah kiloan-kiloan. Kalau dulu misalnya ada komunitas di mana kita kasih 25 kilo, 50 kilo, mereka bagi sendiri. Mereka cacah sendiri. Jadi kalau sekarang proses semuanya di sini ya Pak ya? Sekarang semuanya di sini insya Allah.
Untuk pembagian daging kurban, pihak Masjid Istiqlal akan menyalurkannya melalui lembaga dan yayasan yang sebelumnya sudah mengajukan proposal. Tia Anissa dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Operasi pasar gas LPG 3 kg di Lampung Utara Lampung Kamis siang diserbu warga. Sementara jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Manado sudah tembus Rp100.000 per kilogram. Dari pantauan di pasar Pinasungkulan, Karombasan Manado, jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit yang sebelumnya hanya dijual Rp45.000 per kilogram, kini sudah tembus Rp100.000 per kilonya. Pedagang mengatakan kenaikan harga terjadi karena kurangnya pasokan cabai rawit dari luar daerah. Meski harga melonjak drastis, warga tetap membeli cabai karena sangat dibutuhkan. Sekitar 100 warga menyerbu operasi pasar gas LPG 3 kg yang digelar di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Warga mengaku dalam sebulan terakhir kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Gas LPG ini dijual Rp18.000 per tabung. Warga hanya diperbolehkan membeli 1 tabung saja. Operasi pasar gas LPG akan digelar rutin di lokasi berbeda hingga H-1 Idul Adha. Stok minyak kita makin sulit didapatkan oleh masyarakat. Pedagang sembako di pasar mengaku stok yang mereka dapat dari distributor semakin sedikit. Di sisi lain, harga jual minyak kita kini mencapai Rp16.000 per liternya. Tentu saja kondisi ini dikeluhkan oleh para pedagang sembako di pasar. Selain harganya, ketersediaan stok minyak kita yang diberikan oleh distributor juga terbatas, hanya 12 sampai 24 kemasan per bulan. Kita ke informasi kuliner bagi Anda penikmat kuliner pedas. Di Bogor, Jawa Barat ada sajian bakso dengan kuah cabai yang melimpah. Nah, tak hanya itu, bakso juga disajikan dengan tulang sumsum sapi berukuran jumbo. Wih, gimana nggak mencuri perhatian kalau tampilan tulang sumsumnya aja sebesar ini. Bukan cuma ukurannya yang jumbo, lihat nih kuah cabainya melimpah. Wih, udah terbayangkan sensasi pedasnya? Ini dia, bakso mercon tulang sumsum. Sajian ini tersedia di sebuah warung di wilayah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Satu porsi mangkuk bakso berisikan tulang sumsum yang sudah direbus selama 1 jam dengan bumbu dapur dan rempah-rempah. Ditambah bakso ukuran besar dan varian lauk tambahan lainnya. Setelahnya, siram dengan kuah bakso berbumbu yang direbus bersama tetelan sapi dan cabai merah. Nah, biar makin sedap, jangan lupa taburan daun bawang dan bawang goreng. Oke, saatnya disantap. Saat diseruput, rasa sumsum sapi di tengah tulang gurih banget. Apalagi ditambah dengan kuah pedasnya. Sensasinya, pedasnya menyegarkan. Makin nikmat dengan rasa bakso yang kenyal dan terasa dagingnya. Rasanya enak, gurih, dagingnya nggak amis sama sekali, bumbunya melimpah banget, cabenya recommended banget buat orang-orang yang pecinta pedas. Rasanya yang nikmat membuat bakso mercon ini banyak diminati. Bahkan sedikitnya 50 porsi bakso mercon tulang sumsum ini bisa ludes dalam sehari. Alhamdulillah, semenjak ada sumsum mercon jadi orang-orang tuh penasaran gimana sih rasanya makan tulang tapi dibikin mercon gitu yang ada banyak cabenya. Harga per porsi bakso mercon tulang sumsum mulai dari Rp35.000 sampai Rp50.000, tergantung varian lauk yang ditambahkan. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.